Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sembah sujud bentuk setia ikhlas kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah pagi tadi menerbitkan sang mentari dari ufuk sebelah timur sana dan sore tadi telah menenggelamkan di ufuk sebelah barat sana. Zat yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi bagaikan permadani dan menurunkan hujan untuk kehidupan manusia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu Allah paparkan di hadapan kita agar satu, yaitu agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik dengan tajam di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalilan ma tashkurun, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Mudah-mudahan kita berada di tempat ini termasuk golongan yang sedikit, golongan yang minoritas, yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bijak pernah mengatakan, bukanlah bahagia yang bisa membuat seseorang bersyukur, akan tetapi bersyukurlah yang bisa membuat seseorang bahagia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua orang kaya bahagia, tidak semua orang yang mempunyai jabatan itu bahagia, tidak semua yang mempunyai ketenaran, keartisan itu bahagia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang yang bernama Adelmark, orang terkaya di Jerman, berani menabrakkan badannya ke kereta api sehingga dia tewas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya jabatan bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang presiden Brazil yang bernama Jas Van Jas berani menembakkan jantungnya sehingga dia tewas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ketenaran, keartisan bisa membuat seseorang bahagia, maka tidak mungkin seorang Michael Jackson, penyanyi terkenal, penyanyi dunia, berani meminum obat overdosis sehingga dia tewas.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bahagia ataupun tidaknya kita tergantung dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini, termasuk orang-orang yang tasyakkur bi nikmah. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan taufiknya sehingga pada hari yang sangat mulia ini, hari yang sangat kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih Allah berikan umur panjang kepada kita sehingga bulan Ramadan telah usai kita laksanakan dan sekarang kita telah melaksanakan juga salat Idul Fitri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan manusia terbaik. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar bisa merubah salah satunya adalah akhlak kita. Tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi SAW telah contohkan. Nabi SAW dihidupkan selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dipanjangkan umurnya seperti kita manusia, bukan tanpa tujuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa selalu bersalawat kepadanya. Bahkan Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tanya pada diri kita ini siapa? Orang biasa nih, bukan Nabi, bukan para sahabat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita senantiasa apabila mendengar nama Muhammad, maka kita senantiasa selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang kikir di antara para umatku adalah orang yang apabila disebut namaku maka mereka tidak berselawat kepadaku. Kemudian para sahabat yang senantiasa selalu berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Kemudian kepada para keluarganya juga yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa selalu menceplak, mencontoh semua apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari yang terbaik, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan yang terbaik, dihadiri orang-orang yang terbaik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menggemahkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah Aisyah, maka di dalamnya ia menemukan ada 2 orang anak perempuan lagi memainkan daf atau memukul rebana. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Abu Bakar ada di sana dan beliau marah kepada 2 anak perempuan ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, biarkan mereka wahai Abu Bakar. Karena pada hari ini, karena satu kaum mempunyai hari raya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berhak bahagia, kita berhak bergembira. Silakan ibu-ibu buat kuis, silakan bapak-bapak bermaaf-maafan, silakan bersiraturahim. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita dianjurkan untuk hari ini bersiraturahim, memaafkan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi dan pulangnya memiliki jalur yang berbeda? Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, "Idza kana yaumul 'aid khalafat thariq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya maka menyelisihi jalannya. Salah satunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan orang-orang, agar bisa bertemu dengan orang banyak kaum muslimin, bisa saling memaafkan, saling bersiraturahim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu keutamaannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini
Nabi SAW mensyariatkan kita, mewajibkan kita agar kaum muslimin ikut dalam perkumpulan kaum muslimin yang lainnya. Bahkan seorang wanita yang sedang haid pun diperintahkan oleh Nabi SAW agar ikut dalam perkumpulan kaum muslimin, dan dia menjauhkan diri dari masjid. Maksudnya apa? Dia datang ke masjid mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh khatib. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya pada hari ini seorang yang wanita yang tidak mempunyai kerudung, yang tidak mempunyai jilbab, maka seorang temannya meminjamkan jilbabnya kepada saudarinya. Begitulah pentingnya keutamaannya pada hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan, menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada yang kita minta selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni seluruh dosa-dosa kita, agar mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kita. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah bulan Ramadan ini dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah seperti doanya malaikat yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa di sini, doa malaikat. Salah satunya adalah orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Nauzubillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'i wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan kita senantiasa selalu taat kepada Allah. Kita senantiasa selalu meramaikan masjid. Banyak kita melakukan amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Maka jangan sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah bulan Ramadan ini maka semua amalan ini pun hilang. Ketaatan kita mulai berkurang, masjid kita mulai sepi, ibadah kita mulai menurun. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai demikian. Maka hari ini kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang Allah yang berhak, memang kita yang berhak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang lain diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita tahu bahwasanya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan hanya rumah mewah yang kita bangun, bukan hanya kendaraan mewah yang kita pakai hari ini, bukan hanya uang yang kita miliki pada hari ini, akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jauh daripada itu bahwasanya kita tahu bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah amalan sholat kita. Jadi ketika kita masuk ke dalam liang lahat nanti, masuk ke dalam kubur kita nanti, yang kita bawa adalah amalan kita. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma yuhasabu yawmal qiyamah alaihi sholat." Amalan yang pertama kali dihisab, dihitung di hari kiamat adalah sholatnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buktikan kepada Allah pada hari ini, ketika kita menggembahkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, merupakan awal dari lembaran baru. Maka ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah makin kita tingkatkan. Orang yang diterima atau tidak diterimanya ibadahnya di bulan Ramadan adalah ketika setelah bulan Ramadan kita lihat jamaah sekalian, apakah ibadahnya makin meningkat ataupun makin mengurang. Ini pun di sini bisa kita lihat. Apabila amalannya meningkat, maka bisa jadi bahwasanya amalannya, ibadahnya di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nauzubillah, apabila justru setelah bulan Ramadan amalannya mulai menurun, maka ini perlu kita tanyakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah bulan Ramadan ini ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita terutama salat kita makin kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri
dan umumnya bagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ali wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tattasilul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allah la yukhliful mi'ad. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.